Oke lor ya, selamat datang di channel YTV. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Di video kali ini saya mau membuat konten sharing-sharing. Di video kali ini saya juga nggak berniat untuk menggurui kalian. Niat saya cuman belajar bagaimana cara menyampaikan atau berbicara di depan kamera. Udah, itu aja yang menjadi niat saya atau niat saya untuk membuat video kali ini. Nah, aspek apa saja sih yang menjadi penilaian dewan juri ketika menilai sebuah perlombaan di musik tradisional? Yang saya pakai di penilaian kali ini, saya pakai di penilaian di event FLS 2N. Nah, kalau kalian yang belum tahu, event FLS 2N itu adalah event nasional yang diselenggarakan untuk para pelajar, yang mana event itu diikuti kurang lebih 34 provinsi di Indonesia. Jadi perlombaan di event itu juga beragam teman-teman, nggak cuman seni musik aja, ada nyanyi, ada poster, ada seni tari dan lain sebagainya. Tapi yang saya pakai kali ini adalah tentang penilaian di musik tradisional. Nah, nggak usah lama-lama nih, langsung saja kita bahas ke aspek penilaiannya. Jadi juri menilai dari 4 aspek ya teman-teman. Yang pertama ada keoriginalitas, yang nomor 2 ada kreativitas, yang nomor 3 ada keharmonisasian, yang nomor 4 adalah dinamika. Sebelum saya membahas satu persatu, saya ingatkan kembali untuk kalian, saya di video kali ini nggak berniat untuk menggurui kalian. Saya hanya ingin sharing-sharing dan belajar bagaimana cara saya ngomong di depan kamera. Dah, itu aja. Langsung saja, aspek yang pertama tadi. Tapi sebelum saya membahas semuanya 4 ini tadi, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu dan like di sini yang banyak. Aspek yang pertama yaitu keoriginalitas. Aspek ini juga ada beberapa poin ya teman-teman. Poin yang pertama kearifan lokal, dan poin yang kedua yaitu ciri khas kedaerahan. Jadi bisa dibilang originalitas adalah bagaimana orang yang pertama kali mendengar musik yang kita tampilkan atau yang kita mainkan itu sudah mempunyai gambaran atau angan-angan bahwa musik ini dari daerah ini, musik ini kayak ini, musik ini seperti ini dengan alat ini terkenal di daerah ini. Nah, bisa diartikan seperti itu teman-teman. Bagaimana cara penyampaian kita itu mengunggulkan dari kedaerahan kita sendiri, mulai dari alat musik yang kita pakai sampai cara kita memukul, bahkan sampai pakaian yang kita pakai itu harus mengunggulkan atau memperlihatkan dari ciri khas kedaerahan yang kita punya, seperti itu. Aspek yang nomor 2 yaitu kreativitas garapan. Kreativitas garapan ini juga ada 8 poin lagi. Poin yang pertama satuan sajian, dan poin yang kedua ada keragaman pola. Poin yang ketiga adalah keragaman struktur. Poin yang keempat adalah keragaman instrumen. Poin yang kelima adalah keragaman vokabuler. Poin yang keenam adalah kesesuaian tema. Yang nomor 7 adalah memilih pola tabuhan sesuai dengan karakter lagu. Yang nomor 8 adalah ekspresi pemain. Nah, dari sekian banyak poin-poin itu dapat kita artikan bahwa kreativitas adalah bagaimana kita menyuguhkan penampilan itu sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Bagaimana kita bisa membuat sebuah tabuhan atau sebuah tampilan itu sesuai dengan ide-ide kita sendiri. Boleh kita mencari referensi, tapi kita harus ingat bahwa kita harus menerapkan 3 ini, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi ketika kita mencari referensi, nggak semuanya keseluruhan referensi itu bisa kita terapkan dalam perlombaan itu. Kita boleh mencari referensi, tapi kita harus memodifikasi sesuai dengan ide-ide kita sendiri. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita harus memperhatikan tema yang dibuat pada saat perlombaan itu. Jangan sampai penampilan kita sudah oke, tapi menjadi nilai min atau pengurangan nilai dari kesesuaian tema yang diangkat panitianya tersebut. Bahwasanya pada saat kita latihan atau merancang sebuah ide-ide itu harus sesuai dengan tema yang dibuat atau tema yang diangkat pada saat perlombaan tersebut. Selanjutnya adalah kita harus memperhatikan nih, setelah kita latihan hari demi hari, bahkan bulan demi bulan untuk perform pada saat penampilan perlombaan itu, kita harus memperhatikan ekspresi pada pemain. Ekspresi pada pemain ini adalah bagaimana raut muka atau karakter pada pemain itu
menunjukkan pada tema yang diangkat pada saat itu. Saya buat contoh seperti ini. Ketika para panitia atau tema yang dibuat pada saat itu, tema yang diangkat pada saat itu adalah pahlawan. Bagaimana kita selaku pemain dalam peserta perlombaan itu, bagaimana kita seolah-olah menunjukkan ekspresi kita dalam mengikuti tema tersebut. Dalam arti ekspresi ini adalah bagaimana kita menghidupkan suasana atau penampilan kita ke tema yang diangkat pada saat itu. Jadi ekspresi pemain itu juga mempengaruhi penilaian dari dewan juri, teman-teman. Oke, kita lanjut ke aspek ketiga, yaitu harmoni. Harmoni ini sendiri ada beberapa poin lagi, teman-teman. Poin yang pertama adalah keselarasan instrumen dengan instrumen. Yang nomor dua adalah keselarasan instrumen dengan vokal. Yang nomor tiga adalah keselarasan vokal dengan vokal. Kalau yang pertama instrumen dengan instrumen, yang nomor dua instrumen dengan vokal, yang nomor tiga vokal dengan vokal. Nah, yang nomor empat pengembangan harmoni, dan yang nomor lima keseimbangan antar bagian. Jadi harmoni adalah bagaimana kita bisa menselaraskan antara vokal dan instrumen itu saling berkaitan, saling bersinambungan pada saat perform itu. Jangan sampai instrumennya lebih lemah atau vokalnya lebih lemah daripada instrumennya. Pokoknya vokal sama instrumen ini saling berkaitan atau saling berkolaborasi lah, intinya seperti itu. Aspek keempat yaitu dinamika. Dinamika ini terdiri dari beberapa poin lagi. Poin yang pertama adalah keras lirih, poin yang kedua ada cepat lambat, dan poin yang ketiga adalah balance atau keseimbangan. Jadi dinamika adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara keras dan lemah, keras dan lirih, atau cepat dan lambat, atau temponya kita yang kita suguhkan pada saat itu kita harus menstabilkan. Semisal tempo kita pada awal itu cepat, jangan sampai di tengah-tengah kita temponya lambat, setelah itu di akhir cepat lagi, itu jangan. Sebisa mungkin kita harus menstabilkan tempo yang kita pakai pada saat itu. Kalau temponya cepat mulai dari awal sampai akhir kalau bisa ya cepat, dan kalau tempo yang kita pakai pada saat perform itu adalah lambat, kita sampai akhir penampilan pun kalau bisa adalah lambat. Jadi jangan sampai tempo kita itu naik turun, kita harus menstabilkan tempo itu. Nah, semoga video ini dapat membantu dan menambah wawasan kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian saya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada yang ditanyakan silakan kalian tulis di kolom komentar. Cukup segini video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan tunggu video-video terbaru berikutnya. Oke lor ya.